Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trainer. Jumpa lagi nih bersama saya Bang Trainer Pokemon. Masih di awal tahun 2022 ini, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan banyak rezeki ya. Pada video kemarin Bang Trainer ini udah bahas nih tentang Pokemon bertipe air atau telepati, yaitu Slowpoke beserta evolusinya. Dan ada Pokemon bertipe listrik dan logam, yaitu Magnemite beserta evolusinya. Dan ada juga Pokemon bertipe normal atau terbang, yaitu Perfectite dan Doduo beserta evolusinya. Nah, pada video kali ini Bang Trainer ini akan mengulas sedikit lanjutan Pokemon bertipe air, Pokemon listrik atau logam, dan Pokemon bertipe normal atau terbang. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa nih buat para sahabat trainer untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, apa sajakah Pokemonnya? Yang pertama ada Pokemon yang bernama Cell. Cell ini merupakan Pokemon tipe air. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon singa laut. Cell ini memiliki tinggi 1,1 meter dan berat 90,0 kg. Cell memiliki kemampuan tubuh lembab, menyembuhkan kondisi status jika hujan. Cell juga memiliki kemampuan lemak tebal. Pokemon ini dilindungi oleh lapisan lemak tebal sehingga kerusakan oleh jurus tipe Fire dan Ice berkurang setengah. Orang selalu dianggap bahwa Cell hanya hidup di lautan dingin. Kemunculan mereka di Alola merupakan sebuah misteri. Berkat lemak yang tebal, laut yang dingin tidak mengganggu Pokemon ini, tapi ia mudah lelah di perairan hangat. Cell sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon tipe daun dan listrik. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 2, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 2, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 3. Cell ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Dewgong. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Dewgong. Dewgong ini merupakan Pokemon tipe air dan es. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon singa laut. Dewgong ini memiliki tinggi 1,7 meter dan berat 120,0 kg. Dewgong juga memiliki kemampuan tubuh lembab, menyembuhkan kondisi status jika hujan. Dewgong juga memiliki kemampuan lemak tebal. Pokemon ini dilindungi oleh lapisan lemak tebal, sehingga kerusakan oleh jurus tipe Fire dan Ice berkurang setengah. Pokemon ini berenang melintasi lautan dengan kecepatan 8 knot untuk mencari Pokemon yang akan menjadi mangsanya. Mereka sangat menyukai Wishiwashi. Wishiwashi ini merupakan Pokemon jenis ikan. Nah, Dewgong ini mandi sinar matahari di pantai setelah selesai makan. Peningkatan suhu tubuhnya membantu proses pencernaan. Dewgong sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon tipe daun, listrik, petarung, dan karang. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 4. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe racun. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Grimer. Nah, Grimer ini merupakan Pokemon tipe racun. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon lumpur. Grimer memiliki tinggi 0,9 meter dan berat 30,0 kg. Grimer memiliki kemampuan bau tidak enak. Pokemon ini dapat menyebabkan targetnya terkejut ketika bertarung dengan mengeluarkan bau busuk. Grimer juga memiliki kemampuan lengket. Barang yang dipegang menempel dengan kuat dan tidak dapat diambil oleh Pokemon lain. Ia lahir dari lumpur di dasar laut. Dalam lingkungan yang steril, kuman di dalam tubuhnya tidak dapat berkembang biak dan Pokemon ini akan mati. Belakangan ini, air limbah dari pabrik
telah menjadi bersih sehingga Grimer tidak punya limbah untuk dimakan. Ada yang berkata bahwa mereka telah berada di ambang kepunahan. Grimer sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon tipe tanah dan telepati. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 2, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 2. Grimer ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Muk. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Muk. Muk ini merupakan Pokemon tipe racun. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon lumpur. Muk ini merupakan bentuk perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Grimer. Muk ini memiliki tinggi 1,2 meter dan berat 30,0 kg. Muk memiliki kemampuan bau tidak enak. Pokemon ini dapat menyebabkan targetnya terkejut ketika bertarung dengan mengeluarkan bau busuk. Muk juga memiliki kemampuan lengket. Barang yang dipegang menempel dengan kuat dan tidak dapat diambil oleh Pokemon lain. Dengan semakin berkurangnya sumber makanan mereka, jumlah mereka pun menurun tajam. Banyak kolam lumpur sedang dibangun untuk mencegah kepunahan mereka. Karena menyebar kuman di mana-mana, Muk telah lama menjadi target pemusnahan. Hal ini menyebabkan penurunan populasi mereka secara drastis. Muk sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon tipe tanah dan telepati. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 3. Berikutnya ada Pokemon bertipe air. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Shellder. Nah, Shellder ini merupakan Pokemon tipe air. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon kerang berkelopak 2. Shellder ini memiliki tinggi 0,3 meter dan berat 4,0 kg. Shellder memiliki kemampuan zirah cangkang. Cangkang keras melindungi Pokemon dari serangan kritis. Shellder juga memiliki kemampuan hubungan keahlian, memaksimalkan jumlah dari jurus multi serangan dalam mengenai lawan. Shellder berenang dengan kecepatan yang lumayan tinggi ke arah belakang dengan cara membuka dan menutup kedua cangkangnya. Cangkang Shellder yang keras mampu memantulkan segala serangan. Lemah jika diserang bagian dalamnya saat sedang membuka cangkang. Shellder sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon tipe daun dan listrik. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 2, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 6, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 3. Shellder ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Cloyster. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Cloyster. Cloyster ini merupakan Pokemon tipe air dan es. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon kerang berkelopak 2. Cloyster ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Shellder. Cloyster ini memiliki tinggi 1,5 meter dan berat 132,5 kg. Cloyster ini memiliki kemampuan zirah cangkang. Cangkang keras melindungi Pokemon dari serangan kritis. Cloyster juga memiliki kemampuan hubungan keahlian, memaksimalkan jumlah dari jurus multi serangan dalam mengenai lawan. Cangkang Cloyster sangat keras, sehingga bom napalm pun tidak dapat menghancurkannya. Cangkangnya hanya terbuka saat dia melakukan serangan. Sekali Cloyster menutup cangkangnya, maka tidak ada yang mampu membuka cangkang tersebut, walau sekuat apapun. Cloyster sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon tipe daun, listrik, petarung, dan karang. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 6, pertahanannya bernilai 11, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 5. Lalu ada Pokemon bertipe hantu dan racun. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Gastly. Gastly ini merupakan Pokemon tipe hantu atau racun. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon gas.
Gastly ini memiliki tinggi 1,3 meter dan berat 0,1 kg. Gastly memiliki kemampuan mengambang. Dengan mengambang di udara, Pokemon menerima kekebalan penuh untuk semua jurus tipe tanah. Gastly adalah makhluk hidup yang terlahir dari gas. Siapapun yang diselubungi oleh tubuh gasnya yang mengandung racun akan pingsan dibuatnya. Dengan tubuhnya yang bagaikan lapisan tipis gas, Gastly dapat menyelinap kemana saja, tetapi tubuhnya akan terbawa terbang jika angin bertiup. Gastly sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon tipe tanah, telepati, hantu, dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 2, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 6, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 5. Gastly ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Haunter. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Haunter. Haunter ini merupakan Pokemon tipe hantu atau racun. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon gas. Haunter ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon Gastly. Haunter memiliki tinggi 1,6 meter dan berat 0,1 kg. Haunter memiliki kemampuan mengambang. Dengan mengambang di udara, Pokemon ini menerima kekebalan penuh untuk semua jurus tipe tanah. Kabarnya, tubuh korban yang dijilat oleh lidah gas Haunter tidak akan berhenti gemetar dan akhirnya korban akan mati. Jika dalam keadaan gelap gulita, kamu merasa sedang diawasi, padahal tidak ada siapa-siapa, pasti ada Haunter di situ. Haunter sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon tipe tanah, telepati, hantu, dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 7, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 6. Haunter ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Gengar. Yang ketiga ada Pokemon yang bernama Gengar. Gengar ini merupakan Pokemon tipe hantu dan racun. Pokemon ini merupakan kategori Pokemon bayangan. Gengar ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon Haunter. Gengar memiliki tinggi 1,5 meter dan berat 40,5 kg. Gengar memiliki kemampuan tubuh terkutuk, dapat menonaktifkan jurus yang dapat mengenai Pokemon. Jika bayangan bergerak dan tertawa sendiri saat malam bulan purnama, itu pasti ulah Gengar. Kabarnya Gengar muncul dari kegelapan untuk merebut nyawa orang yang tersesat di hutan. Gengar sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon tipe tanah, telepati, hantu, dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 8, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 7. Nah, itulah tadi Pokemon bertipe telepati, Pokemon bertipe air, Pokemon bertipe racun, dan Pokemon bertipe hantu dan gas. Menurut kalian, Pokemon manakah yang paling kuat pertahanannya? Jika kalian suka dengan video yang telah Bang Trainer bawakan, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga sahabat trainer sehat selalu. Salam hangat sahabat trainer, sampai ketemu kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.